Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu ya. Untuk yang terakhir kemarin kita sudah menginstal aplikasi e-rapor SD dari Kemendikbud untuk versi 2025.1. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membuka aplikasi yang sudah kita install. Jadi video kali ini posisi kita adalah sudah terinstall aplikasi. Nah, maka dari itu mari kita coba. Saya akan buka dulu ya. Kalau sudah diinstal, aplikasinya akan muncul di dalam desktop ya. Ini ya. Nah, ini tertulis e-rapor SD. Ini kita buka dulu ya. Kita klik 2 kali. Nah, nanti akan langsung terbuka seperti ini. Perlu diketahui Bapak Ibu, untuk aplikasi ini hanya diinstal pada satu perangkat laptop atau PC. Jadi setiap guru tidak boleh menginstal. Yang menginstal hanya operator ya. Jadi guru nanti tidak menginstal, tapi memanggil ya, memanggil aplikasinya dari laptopnya masing-masing melalui jaringan lokal ataupun jaringan internet atau public IP ya. Nah, kita sekarang fokus ke login terlebih dahulu. Nah, setelah diinstal, maka di sini akan tampil Bapak Ibu ya, akan tampil tampilan dari e-rapor ya. Nah, di sini sudah ada keterangan username, kemudian password, sekolah, kemudian semester. Di bagian atas ada menu masuk, panduan aplikasi, dan reset password. Kemudian di sebelah kiri sini ada tampilan background gambar dari Kemendikbud. Nah, perhatikan pada bagian username password sini ya. Nah, untuk masuk ke dalam aplikasi e-rapor ini, itu ada 3 jenis login ya. Yang pertama ada admin, yang kedua ada guru, dan yang ketiga ada siswa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba login sebagai admin atau administrator. Nah, untuk login sebagai administrator, di bagian username kita ketik default dari user password di aplikasi ini ya, yaitu adalah administrator. Kemudian untuk passwordnya sama ya Bapak Ibu. Jadi antara username sama password ini sama. Jadi saya langsung copy saja ke bawah gini. Nah, setelah itu karena di sini belum ada sekolah ya, karena memang belum kita integrasikan dengan sekolahnya, maka kita lewati bagian sekolah, langsung kita pilih semester yang ada di sini, yaitu semester ganjil 2025-2026. Setelah itu langsung kita coba masuk, klik masuk. Nah, ketika muncul seperti ini, klik OK saja. Kita tunggu sampai menuju ke dashboardnya. Nah, jika muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita dimintai pertanyaan, apa kita sudah lapor sebagai pengguna aplikasi. Kalau sudah, klik yang saya sudah mengisi ya. Kalau belum, silakan laporan dulu. Di sini klik lagi yang ke belum laporan di bagian lapor sebagai pengguna. Karena saya sudah, jadi saya klik yang sudah mengisi. Nah, kemudian di sini di dashboard sudah muncul tampilan dari dashboard e-rapor. Nah, di sebelah kiri Bapak Ibu ya, di sini ada menu-menu, kemudian di bagian depannya ada selamat datang di halaman admin aplikasi e-rapor SD. Anda sedang login sebagai admin pada belum ada sekolah, karena tadi kita belum integrasi dengan sekolahnya di semester 2025-2026 ganjil. Nah, untuk bagian depan ini ya menampilkan data-data yang ada di e-rapor. Nah, kita fokus ke sini dulu Bapak ya, di profil ya. Nah, profil usahakan ketika sudah login kita ubah password ya. Nah, jadi passwordnya tadi kan masih password administrator ya. Nah, usahakan diubah dulu passwordnya ya. Kita ubah passwordnya. Ketik password lamanya tadi kan administrator. Nah, mungkin Bapak Ibu punya password sendiri yang lebih bagus atau mudah diingat ya. Jangan sampai passwordnya ini lupa ya. Nah, saya akan membuat password saya dulu.
kemudian disamakan yang bawah sama yang atas. Kalau sudah, kita simpan ya, kita simpan. Oke, ini lewati saja. Nah, ini password sudah saya setting sesuai dengan password yang saya buat tadi. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa? Kita bisa upload foto dulu ya, upload foto untuk sebagai administrator ini ya. Kita upload foto dulu. Maaf, di sini fotonya. Kemudian kita cari, kalau sekolah berarti saya akan menggunakan foto logo sekolahnya. Nah, ini. Kemudian kita klik upload. Nah, nanti akan muncul di sini, yaitu adalah tampilan logonya tadi. Di sini juga sudah muncul administrator dan sudah ada logonya. Nah, setelah itu bagaimana? Kita menuju ke web service Dapodik. Nah, di sini adalah tempat kita untuk menarik data dari Dapodik ya. Nah, sekaligus akan saya jelaskan bagaimana cara nanti kita menarik data. Aplikasi e-rapor ini Bapak Ibu ya, tidak seperti yang mungkin sudah Bapak Ibu buat menggunakan Excel ya. Kalau Excel kan kita harus mengisi data terlebih dahulu. Kalau di e-rapor SD Kemendikbudristek ini sudah terintegrasi dengan sistem Dapodik. Jadi Bapak Ibu guru tidak perlu mengedit data siswa atau memasukkan biodata siswa sendiri. Namun kita akan menarik dari Dapodik. Jadi tugas Bapak Ibu guru hanya mengentry nilai, tidak mengedit data siswa ya. Data siswa nanti kalau ada kesalahan, ngeditnya dari mana? Dari sisi Dapodiknya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan cara menarik data. Usahakan Dapodik sudah siap ya Bapak Ibu. Jika mana Bapak Ibu sekaligus adalah operator Dapodik, maka tinggal kita setting. Namun jika Bapak Ibu bukan operator Dapodik, harus koordinasi dulu dengan operator Dapodiknya supaya nanti tarik datanya bisa lebih cepat. Nah, langkah pertama kita klik dulu di sini ya, di menu web service itu ada tambah data web service ya. Ini kita klik. Kemudian di bagian atas tidak usah diubah, tidak masalah ya. Nah, ini biarkan saja seperti ini. Nah, di bagian bawah yang perlu kita lihat di sini ya Bapak Ibu ya, ada alamat IP server e-rapor, ada alamat server IP Dapodik. Nah, ini yang paling penting ya. Nah, ini yang paling penting. Di defaultnya di sini tertulis atau terisi dengan nama localhost dua-duanya. Nah, jika perangkat yang digunakan atau laptop atau PC yang digunakan e-rapor ini adalah juga sekaligus PC atau laptop Dapodik ya, maksudnya antara aplikasi e-rapor dengan Dapodik itu jadi satu tempat ya, tidak pisah laptop atau pisah PC, maka di bagian yang tertulis localhost ini tidak usah diganti ya Bapak Ibu, biarkan seperti ini. Nah, kecuali aplikasi e-rapor itu ada di laptop A atau ada di PC A, kemudian aplikasi Dapodik ada di PC B atau laptop B, berarti kan dua perangkat yang berbeda. Nah, itu kita harus menggantinya ini ya, menggantinya. Nah, karena yang saya buat contoh ini adalah berbeda kasusnya, jadi laptop saya ini adalah laptop e-rapor, kemudian Dapodiknya itu ada di PC. Nah, tidak sama ya, beda tempat ya. Nah, bagaimana caranya kalau beda tempat? Di bagian server e-rapor ini harus kita ketik alamat IP ya. Jadi di sekolah Bapak Ibu kan sudah ada WiFi ya. Nah, koneksikan WiFi atau jaringan internet yang sama antara PC Dapodik dengan PC atau laptop e-rapor itu terkoneksi dengan jaringan internet yang sama atau WiFi yang sama ya, tidak boleh beda jaringan. Nah ini kasusnya ini adalah sudah terkoneksi dengan jaringan yang sama. Setelah itu kita ketik IP server dari e-rapor. Nah, yang diketik IP servernya dari mana? Kita cek dulu PC
atau laptop yang digunakan Airaport ini IP-nya berapa. Saya akan cek dulu ya. Caranya di sini ketik cmd, kemudian ada prom ini ya, atau command prom ya, atau perintah ini kita klik kanan, kemudian jalankan sebagai administrator, klik, terus klik yes. Nah, nanti di sini muncul, silakan diketik kodenya yaitu ipconfig, kemudian kita enter. Nah, di sini akan tampil alamat IP yang saya gunakan. Alamat IP yang saya gunakan itu adalah 192.168.1.41. Nah, ini artinya apa? Artinya ini alamat IP Airaport atau komputer yang saya gunakan sebagai Airaport. Ini dimasukkan ke sini Bapak Ibu ya. 192.1.1.48 ya. Tadi coba saya cek lagi. 41. Nah, ini untuk Airaport. Nah, kemudian berikutnya kita lihat di IP server Dapodik Bapak Ibu. Nah, IP server Dapodik. Kita ketik di sini ya, 192.168.2.87. Dari mana saya dapat IP server Dapodik? Dengan cara seperti ini tadi ya. Di komputer Dapodik ya, itu dicek seperti ini. Nanti akan ketemu IP-nya. Nah, masukkan di bagian IP server Dapodik. Nah, karena dalam hal ini di posisi Dapodik dan Airaport saya ada beda, jadi saya harus memasukkan IP-nya. Kemudian di bagian key web service itu kita masukkan ya. Key web service ini didapat dari mana? Dari Dapodiknya. Maka saya akan buka dulu Dapodik saya ya. Akan saya buka dulu Dapodiknya. Nah, saya akan masuk dulu Dapodik sebagai admin Dapodik ya. Kita masuk dulu. Nah, kalau sudah masuk seperti ini ya, kita tutup dulu ya. Ini kita tunggu dulu, ini Dapodiknya agak lama ya. Nah, kemudian kita langsung menuju ke bagian pengaturan ya. Ini pengaturan ya. Nah, di sini kalau tidak muncul di refresh saja, refresh dulu. Pengaturan kita refresh dulu. Ya, kita tutup lagi, tutup. Nah, kemudian dilihat di bagian sini ya, ada web service lokal. Nah, ini kita klik, kemudian yes. Nah, di sini jika Bapak Ibu belum pernah menyambungkan dengan Airaport, maka di sini tidak akan ada tampilan atau kosong ya. Nah, karena di sini saya sudah pernah menginputkan web service, nah jadi di sini saya akan menambahkan lagi ya. Tambah saja di sini, tidak masalah ya, ditambah. Jadi kalau posisinya di sini kosong, tambah saja gini. Kemudian di sini tulis saja Airaport, boleh ya, Airaport, atau mungkin server Airaport. Nah, di bagian sini itu kita ketik alamat IP-nya dari Airaport tadi ya, yaitu 192.168.1.41. Nah, gini ya. 41. Kalau sudah, kita simpan dulu ya, simpan dulu gini. Nah, diingat-ingat untuk server Airaport yang ini ya tadi ya. Nah, yang 1.41. Nah, di sebelahnya ada key ya ini. Nah, kita salin key-nya Bapak Ibu ya. Key-nya kita salin. Setelah itu kita masuk lagi ke aplikasi Airaport. Kita masukkan key-nya di sini. Nah, kemudian NPSE-nya dimasukkan. Lalu klik simpan perubahan. Oke. Nah, sekarang kita tes apakah koneksinya ini berhasil ya Bapak Ibu ya. Kita tes dulu dengan tes koneksi. Nah, ternyata terhubung ya, ternyata terhubung ya. Kita klik OK dulu. Jadi antara IP server Airaport dengan IP server
Dapodik itu sudah terkoneksi. Ya, ini sudah dalam satu jaringan. Nah, perlu diperhatikan ya, kalau sudah tes koneksi ini berhasil, Bapak Ibu ya, berhasil, maka kita sudah siap untuk tarik data siswa ya. Nah, caranya bagaimana? Ketika tes koneksi ini sudah sukses seperti ini ya, terhubung dengan Dapodik ya, kita oke, kemudian kita pergi ke bagian ambil data Dapodik ini. Klik. Nah, kemudian di sini kita ada pilihan ya, di bagian semester ya. Semester klik kemudian pilih yang ganjil. Ini ya yang terbaru, semester yang baru berjalan ini. Lalu di bagian tes koneksi kita tidak usah tes lagi karena tadi sudah kita tes dan terkoneksi. Kita langsung ke bagian ambil semua data ini. Semua data kita klik ya. Langsung kita proses ya. Diklik proses. Nah, kita tunggu proses tarik data dari Dapodik menuju ke Erapor. Ini akan memakan sedikit waktu ya, tergantung koneksinya, internetnya juga menyesuaikan nanti ya. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, langsung kita oke, karena sudah ada keterangan ambil data selesai, kita oke. Nah, perhatikan Bapak Ibu, kita kembali ke menu awal ya. Nah, karena sudah tarik data, kita coba login kembali. Ya, tadi passwordnya sudah saya ganti, maka saya akan sesuaikan dengan password baru. Nah, di bagian sini otomatis akan sudah terisi nama sekolah karena tadi sudah tarik dengan Dapodik. Nah, di bagian semester kita pilih yang semester ganjil, lalu kita klik masuk. Nah, ternyata gagal, ada kesalahan pada password. Mungkin saya tadi salah ketik. Saya coba lagi ya. Jadi password itu benar-benar harus diperhatikan. Jangan sampai salah ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah betul, kita klik OK. Kita tunggu sampai. Nah, perhatikan di sini dashboardnya sudah berubah ya Bapak Ibu. Ada tampilan selamat datang, kemudian sudah tertulis nama SD-nya, SDN Grogol 1. Kemudian di situ sudah tertulis penggunanya 1 karena kita login sebagai admin, hanya 1. Kemudian yang online juga masih 1 karena admin, dan jumlah guru juga tertulis di situ. Guru ada 20, guru dan KS. Siswa juga sudah terdata, ada 409 siswa. Rombelnya ada 14 dan pembelajaran ada 106. Di sebelah kiri Bapak Ibu, menunya sudah berubah. Ya, sudah banyak menu di sini. Nah, ini tadi adalah proses ketika kita tarik data dari Dapodik. Maka kita sudah berhasil menarik semua data dari Dapodik menuju ke Erapor. Nah, untuk itu apa langkah selanjutnya? Yaitu kita harus menata bagian data referensi. Oke, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Karena sesi kali ini kita hanya membahas untuk tarik data dari Dapodik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.